Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang standar klinik ya, PKP 7 atau standar 3.7 standar akreditasi klinik ya, tentang pelayanan pasien risiko tinggi. Jadi pelayanan pasien risiko tinggi ini akan kita bahas pada tutorial kali ini. Tutorial kali ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami tentang standar 3.7 ya, pada standar akreditasi klinik ya. Klinik ya menetapkan regulasi ya tentang pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi ya, berdasarkan panduan praktek klinis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu yang ada di klinik ya, hendaknya membuat regulasi ya, membuat SK ya, membuat SK tentang pasien yang berisiko tinggi. Jadi pasiennya itu apa aja dan pelayanan risiko tinggi. Jadi pelayanan risiko tinggi apa dan pasien yang risiko tinggi itu yang apa. Nah, cara menentukan ini berdasarkan panduan praktek klinis ya, PPK ya. Panduan praktek klinis nanti Bapak Ibu dapat download ya ini untuk bisa mengetahui panduan atau untuk mendapatkan panduan praktek klinis. Baik, sekarang kita pahami tentang maksud dan tujuan ya. Klinik ya menetapkan regulasi tentang pasien risiko tinggi yang mampu dilayani. Jadi Bapak Ibu perlu membuat SK ya, SK untuk pasien-pasien risiko tinggi yang mampu ditangani yang jenis apa itu. Makanya Bapak Ibu perlu membuat SK-nya atau perlu membuat regulasinya tentang pasien risiko tinggi yang mampu dilayani di klinik itu ya. Pelayanan pasien risiko tinggi ya, ini contohnya ya, pasien dikatakan risiko tinggi, ini contohnya antara lain adalah pasien yang emergensi ya. Jadi pasien emergensi, pasien yang dalam keadaan gawat darurat itu termasuk jenis pasien risiko tinggi ya. Berikutnya adalah pasien dengan penyakit menular ya. Pasien-pasien dengan penyakit menular itu juga pasien-pasien yang risiko tinggi ya. Maksudnya ini juga risiko tinggi bagi pasiennya, juga risiko tinggi bagi petugasnya ya. Kemudian pasien yang mengalami dialisis ya. Jadi pasien yang perlu dialisis ini juga pasien yang berisiko tinggi ya, pasien dialisis. Kemudian yang keempat ya, pasien yang risiko bunuh diri. Jadi ada pasien dengan gangguan jiwa itu kadang-kadang mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Ini juga termasuk pasien-pasien yang risiko tinggi. Kemudian yang kelima adalah pasien-pasien yang rentan ya. Siapa aja pasien yang rentan? Yaitu lansia, kemudian anak-anak ya, kemudian pasien berisiko tinggi untuk tindak kekerasan dan ditelantarkan. Nah, ini termasuk pasien-pasien yang jenis risiko tinggi ya. Sekali lagi, pasien emergensi, penyakit menular, penyakit yang mengalami atau akan dilakukan dialisis, pasien yang punya risiko ingin bunuh diri, dan pasien yang rentan ya. Itu semuanya termasuk pasien risiko tinggi. Berikutnya yang pelayanan risiko tinggi ya. Kalau pelayanan risiko tinggi itu apa aja? Yaitu pelayanan pasien dengan penyakit menular ya. Memberi pelayanan pada penyakit menular itu termasuk pelayanan risiko tinggi ya. Kemudian
pelayanan pasien yang menerima dialisis. Jadi Bapak Ibu memberi pelayanan dengan dialisis itu juga termasuk pelayanan yang berisiko tinggi. Kemudian pelayanan yang menjalani kemoterapi ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang ada di klinik memberikan pelayanan terhadap penyakit menular, memberikan pelayanan tentang dialisis dan memberikan pelayanan tentang kemoterapi, itu semuanya merupakan jenis pelayanan yang berisiko tinggi. Baik, sekarang kita lihat elemen penilaiannya ya. Kita lihat EP yang pertama ya. Ada penetapan pelayanan pasien risiko tinggi pada klinik ya. Penetapan berarti Bapak Ibu disuruh membuat SK ya. SK tentang pelayanan pasien risiko tinggi. Jadi pasien risiko tinggi apa yang Bapak Ibu bisa layani di klinik ya. Kita lihat kelengkapan buktinya untuk memenuhi EP yang pertama ya. Berarti Bapak Ibu harus membuat SK ya, SK tentang penetapan pelayanan pasien risiko tinggi di klinik. Jadi Bapak Ibu sekali lagi harus membuat SK yang berisi tentang pasien risiko tinggi apa yang bisa dilayani di klinik ya. Ya, ini Bapak Ibu perlu SK-kan. Ini untuk memenuhi EP yang nomor 1. Kemudian yang kedua adalah SK penetapan pelayanan risiko tinggi ya. Jadi pelayanan risiko tinggi apa yang Bapak Ibu bisa layani di klinik ya. Tadi sudah disebutkan kalau pelayanan risiko tinggi itu pelayanan penyakit menular, pelayanan dialisis dan pelayanan kemoterapi. Mana di antara itu yang Bapak Ibu bisa tetapkan dibuat SK-nya. Jadi ini ada dua ya, SK tentang pasien risiko tinggi yang bisa dilayani dan SK pelayanan ya risiko tinggi yang bisa diberikan ya, seperti kemoterapi, dialisis dan lainnya ya. Ini Bapak Ibu perlu membuat SK-nya. Jika Bapak Ibu masih kesulitan untuk membuat SK yang ada di klinik ya, tolong menonton video di channel Rumah Akreditasi ya, yang berjudul SK ya, Surat Keputusan. Di dalam video ini telah dijelaskan ya langkah demi langkah cara membuat SK. Jadi Bapak Ibu yang ada di klinik kalau kesulitan membuat SK, silakan menonton video ini karena di video ini telah dijelaskan langkah demi langkah cara membuat SK. Setelah menonton video ini diharapkan Bapak Ibu ya sudah bisa membuat SK ya. Baik, kita lihat EP berikutnya ya, EP yang kedua ya. Ada bukti pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi sesuai dengan SOP-nya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu perlu membuktikan ya bahwa ada pasien risiko tinggi yang dilayani dan ada pelayanan yang berisiko tinggi ya. Untuk kelengkapan buktinya ya, untuk EP2 ini ya kita lihat ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat SOP ya. SOP tentang pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi. Jadi ini Bapak Ibu mestinya membuat dua SOP ya. Yang pertama adalah SOP untuk melayani pasien yang berisiko tinggi dan SOP untuk memberikan pelayanan berisiko tinggi. Jadi ada sekali lagi ada dua SOP, yaitu SOP tentang bagaimana cara melayani pasien risiko tinggi. Kemudian berikutnya adalah SOP tentang bagaimana cara memberikan pelayanan yang berisiko tinggi seperti pemberian pelayanan kemoterapi, pemberian pelayanan dialisis dan pemberian pelayanan penyakit menular ya. Jadi nanti ini tolong dibedakan, ada dua SOP-nya. Kemudian terdapat bukti pelaksanaan pemberian pelayanan ya. Untuk pemberian pelayanan ya Bapak Ibu ya bisa
menulis atau menunjukkan buktinya itu dengan register atau buku bantu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan pelayanan pada pasien risiko tinggi kan perlu dicatat ya, dicatat di dalam register. Nah, register itu perlu ditunjukkan sebagai bukti telah melaksanakan pelayanan pada pasien berisiko tinggi dan telah memberikan pemberian pelayanan yang berisiko tinggi kalau di klinik Bapak Ibu memberikan ya. Begitu Bapak Ibu cara membuktikan bukti pelaksanaan ya. Jika Bapak Ibu masih kesulitan untuk membuat SOP karena tadi diminta untuk membuat SOP ya, Bapak Ibu silakan menonton video di channel Rumah Akreditasi yang berjudul SOP ya, Standar Operasional Prosedur ya. Di dalam video ini ya telah dijelaskan ya langkah demi langkah cara pembuatan SOP, sehingga jika Bapak Ibu telah menonton video ini diharapkan Bapak Ibu sudah bisa membuat SOP, karena tadi di elemen penelitian Bapak Ibu juga diminta untuk membuat SOP. Kemudian untuk bukti pelaksanaannya ya, bukti pelaksanaannya Bapak Ibu untuk telah memberikan pelaksanaan pada pasien risiko tinggi, Bapak Ibu bisa tunjukkan registernya atau tunjukkan rekam medisnya bahwa Bapak Ibu telah memberikan pelayanan pada pasien risiko tinggi. Jadi nanti Bapak Ibu tunjukkan di register atau di rekam medisnya bahwa Bapak Ibu telah melakukan pasien-pasien yang berisiko tinggi. Dan Bapak Ibu juga bisa menunjukkan foto ya, untuk ya foto bahwa Bapak Ibu telah memberikan pelayanan, misalnya pelayanan dialisis atau pelayanan kemoterapi. Bapak Ibu bisa menunjukkan fotonya ya. Foto, rekam medis atau register, semuanya ini bisa dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu di klinik telah melaksanakan pelayanan pasien risiko tinggi dan pelayanan yang berisiko tinggi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel Rumah Akreditasi ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru. Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube ya, di channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan konten video sesuai yang diharapkan, tolong Bapak Ibu juga menulis di komen YouTube channel Rumah Akreditasi ya. Kemudian yang terakhir, tolong bantu kami untuk share video ini kepada teman yang lain, sejawat yang lain, kepada teman-teman di klinik yang lain, agar teman-teman yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.